Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Farah pada seri perkuliahan kalkulus. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari ataupun membahas tentang integral berulang dan integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Baik, sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang pertama akan kita bahas adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu tentang integral berulang, menghitung integral berulang, menghitung volume untuk beragam benda pejal, dan yang terakhir integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Integral berulang. Integral berulang adalah cara menghitung integral dari suatu fungsi dua variabel atas suatu daerah dan juga dikenal sebagai integral ganda atau integral lipat. Ekspresi atau bentuk integral berulang sebagai berikut. Di sini ada ya. Integral lipat 2 R f pada x, y dA sama dengan, nah integralkan pertama kali batas atas D, batas bawah C, kemudian tutup kurung siku, integral batas atas B, batas bawah A, f pada x, y dx, dan diintegralkan juga terhadap dy. Lalu bentuk keduanya adalah integral lipat 2R f pada x, y dA sama dengan integral berulang. Nah, kalau tadi batas atasnya D dan C yang pertama atau yang di luar, nah yang sekarang itu batas atas B dan batas bawahnya A yang di luar. Yang di dalamnya adalah batas bawah C dan batas atasnya D. Kemudian integral pertamanya terhadap dy dan yang keduanya terhadap dx. Selanjutnya adalah menghitung integral berulang. Kita lihat contoh 1. Hitunglah integral dengan batas atas 3, batas bawah 0, dalam kurung batas integral batas atas 2 dan batas bawah 1 dengan fungsinya 2x tambah 3y. Yang pertama terhadap dx, kemudian yang keduanya terhadap dy. Nah, penyelesaiannya pada integral sebelah dalam y berupa konstanta, sehingga nah ini kita hitung ya seperti biasa menghitung integral. Kita integralkan dulu 2x tambah 3y terhadap dx. Maka menjadi x pangkat 2 tambah 3yx. Nah, di sini ada variabel y-nya tidak kita rubah ya. Jadi tetap ada variabel y. Setelah kita integralkan, baru kita masukkan batas atas 2 dan batas bawahnya 1. Sehingga hasilnya 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 kali y kurangi, nah yang ini batas bawahnya adalah 1 pangkat 2 tambah 3 kali 1 kali y. Setelah kita hitung, sederhanakan, hasilnya menjadi 4 tambah 6y kurangi 1 tambah 3y. Kemudian kita keluarkan daripada kurungnya, kita sederhanakan, 4 dikurangi 1, 3, 6y dikurangi 3y, hasilnya adalah positif 3y. Akibatnya, integral batas atas 3, batas bawah 0, kemudian di dalamnya tadi udah kita hitung ya, integral batas atas 2, batas bawah 1, 2x tambah 3y dx, itu hasilnya adalah 3 tambah 3y. Nah, setelah itu baru kita integralkan terhadap dy. Integralkan sehingga ini 3y tambah 3y diintegralkan menjadi 3/2y pangkat 2. Dengan batas atas 3, batas bawahnya 0. Setelah itu kita masukkan nilainya, karena yang bawahnya 0 maka tidak usah kita hitung karena pasti hasilnya 0. Jadi kita masukkan yang batas atas yaitu 3. 3 kali 3 9, kemudian 3/2 kali 3 pangkat 2 hasilnya menjadi 27/2. Sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 45/2. Selanjutnya adalah menghitung volume untuk beragam benda pejal. Nah, di sini kita lihat contoh 2. Carilah volume V dari benda pejal yang di atas dibatasi oleh
Z sama dengan 4 kurangi X kuadrat dikurangi Y, dan di bawah oleh persegi panjang R, di mana sama dengan X, Y, di mana batas X-nya itu dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 2. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar 3. Seperti ini ya gambar. Selanjutnya penyelesaiannya adalah marilah kita estimasikan volume ini dengan mengasumsikan benda mempunyai tinggi tetap 2,5 sehingga memberikan volume sebesar 2,5 kali 2 yaitu 5. Jika perhitungan berikut memberikan jawaban yang tidak dekat dengan 5, kita akan tahu bahwa kita telah membuat kesalahan. Jadi jawabannya harus mendekati 5 ya. Nah, kita hitung volumenya sama dengan integral lipat 2 ya. Integral lipat 2 R dalam kurung 4 kurangi X kuadrat kurangi Y dA sama dengan, nah ini batas atasnya 2, batas bawahnya 0, kemudian batas atas 1, batas bawahnya 0, dari mana? Dari tadi XY-nya ya. Yang sebelumnya, nah di sini X-nya itu batasnya dari 0 sampai 1, Y-nya adalah 0 sampai 2. Kita masukkan ke dalam integral. Nah, ini yang Y-nya, yang luarnya, kemudian integral yang di dalam yang pertamanya adalah yang X. Setelah itu, ini makanya di sini ada dx dulu baru dy ya. Nah, kita integralkan terhadap dx dulu. Berarti hitung yang di dalamnya. Diintegralkan terhadap x, maka hasilnya 4 ini menjadi 4x kurangi x kuadrat menjadi x pangkat 3 per 3 dikurangi yx. Nah, ini ya y-nya jangan dihilangkan, tetap ditulis ya. Tinggal tambahkan dengan X dengan batas atas 1, batas bawah 0. Setelah kita turunkan kita hitung integralnya, maka kita masukkan nilainya. Dengan batas atas 1, batas bawahnya 0. Nah, kalau 0 berarti hasil akhirnya pasti 0. Jadi kita hitung yang batas atasnya saja, hasil akhirnya menjadi 4 kurangi 1 per 3 kurangi Y ya. dy terhadap dy. Nah, ini hasil integral yang pertama. Kemudian kita integralkan yang kedua ya, dimana 4 dikurangi 1 per 3 kurangi Y diintegralkan terhadap dy itu menjadi 11 per 3 Y kurangi setengah Y kuadrat. Baru kita masukkan nilainya, batas atas 2, batas bawahnya 0. Sekali lagi, karena ini bawahnya itu 0, maka tidak usah kita hitung yang batas atas, sehingga hasil akhirnya menjadi 22 per 3 kurangi 2 sama dengan 16 per 3. Selanjutnya adalah integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Kita lihat contoh 3. Hitung integral berulang, yaitu batas atasnya 5, batas bawah 3, kemudian integral selanjutnya adalah x kuadrat, batas atas ya, batas bawahnya negatif x, dimana fungsinya 4x tambah 10y, kemudian diintegralkan terhadap dy, baru kemudian terhadap dx. Pertama, kita melaksanakan integrasi sebelah dalam terhadap y, sementara memikirkan x sebagai suatu konstanta. Lihat gambar 10 dan mendapatkan hasilnya ya. Nah, ini gambar 10-nya, ilustrasinya, kemudian ini kita turunkan dulu yang integral dalamnya ini ya, x kuadrat, batas atasnya, kemudian batas bawahnya negatif x, fungsinya 4x tambah 10y terhadap dy, sehingga integral pertamanya adalah 4xy tambah 5y kuadrat, batas atas x kuadrat, batas bawah negatif x. Kemudian ini kita hitung, masukkan batas atasnya, ini menjadi 4x pangkat 3 tambah 5x pangkat 4 kurangi, nah ini adalah dimasukkan batas bawahnya yaitu negatif x, negatif 4x kuadrat tambah 5x kuadrat terhadap dx ya. Setelah kita sederhanakan, ternyata integral pertamanya menjadi 5x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 kurangi x kuadrat. Baru kita hitung integral yang sebelah luarnya, yaitu batas atasnya 5, batas bawahnya 3 terhadap dx. Nah, kita integralkan dulu yang dalamnya menjadi x pangkat 5 tambah x pangkat 4 kurangi x pangkat 3 per 3. Dengan batas atas 5, batas bawah 3.
Nah, setelah itu kita masukkan batas-batasnya itu ke dalam persamaan, sehingga didapatkanlah hasilnya 10.180 per 3, atau kalau kita sederhanakan menjadi 3.393 1 per 3. Perhatikan bahwa untuk integral berulang, integral sebelah luar tidak dapat mempunyai batas yang tergantung pada salah satu variabel integrasi. Baik, kita sudah sampai pada penghujung pembahasan ataupun materi pada pertemuan ini. Semoga ilmu yang tadi Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.